penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berderma. Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kamu semua tetap sehat, semangat, ya, gembira. Udah masuk sekolah belum? Belum ya? Entah di sekolah atau di rumah, yang penting tetap sehat, tetap gembira, tetap happy. Anak-anak, dalam waktu hidup kita ini seringkali kita mencari kesenangan pribadi dengan main macam-macam, ya. Kamu juga boleh, silahkan. Tetapi di antara segala kesibukan, kita juga harus ingat hal yang lain, yang penting, yang pokok juga. Apa? Satu, berdoa kepada Tuhan. Di tengah segala kesenangan, kesibukan, jangan lupa berdoa, bersyukur, berterima kasih atas segala cinta dan karunia Tuhan, atas berbagai macam kesempatan yang diberikan kepada kita, ya. Doa sederhana Bapa kami, doa bersyukur, ya, atau ikut merayakan Ekaristi meskipun secara online, ya. Lalu yang kedua, berbuat baik, ya. Berdoa dan berbuat baik itu wajib kita lakukan. Bantu orang tuamu, bantu saudaramu, kakak, adik, kokok, dedek, ya, atau teman-teman yang membutuhkan bantuan serta pertolongan. Hati kita tergerak untuk peduli, murah hati kepada mereka. Pasti kita juga seneng toh kalau dibantu oleh mereka. Maka selamat mengikuti pelajaran Bina Iman Anak. Semoga iman kalian terus bertumbuh, berkembang, dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Tuhan tetap memberkati kamu semuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Bia Online. Adik-adik di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai Bia Online, mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami semua dapat mengikuti Bia Online. Ya Bapa, kiranya Engkau dapat melindungi dan menyertai kami dalam mengikuti Bia ini sehingga apa yang kami dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik selamat mengikuti Bia ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Selamat datang di channel Cahaya Hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengawali hari baru ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan bersama-sama dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya setelah kita membuat suatu pekerjaan, apalagi misalnya pekerjaan yang banyak, yang berat dan memakan waktu, kita berhenti sejenak
untuk beristirahat dengan maksud agar dapat memulihkan kekuatan lagi, sehingga pekerjaan tersebut dapat kita lanjutkan. Begitu pula hal yang dialami para murid Yesus. Setelah mereka kembali dari perutusannya, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi agar dapat beristirahat. Bahkan dikatakan dalam Injil bahwa ada begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Namun ketika mereka hendak mengasingkan diri, ternyata banyak orang yang mengikuti mereka. Bahkan mereka mengetahui kemana Yesus dan murid-muridnya ini akan pergi. Dan dengan mengambil jalan pintas, orang banyak ini mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus sampai, Ia melihat sejumlah besar orang yang mengikutinya ini. Maka dikatakan tergeraklah hatinya. Tergerak hati Yesus melihat begitu banyak orang yang rela mengambil jalan pintas untuk mendahului Yesus, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara-saudari yang terkasih, rasa lelah, rasa lapar seakan hilang ketika Yesus melihat banyak orang mengikutinya. Hati Yesus yang begitu mencintai umatnya jauh lebih besar dari rasa lelah dan lapar itu. Tadinya mereka hendak beristirahat harus tertunda. Tadinya mereka hendak makan harus tertunda juga. Inilah pengorbanan yang sejati. Inilah pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah sejenak kita merenungkan kisah ini, dan sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita bertanya dalam hati kita masing-masing, sudahkah saya meluangkan waktu untuk melayani sesama? Sudahkah saya meluangkan pikiran untuk mencintai sesama? Sudahkah saya meluangkan tenaga untuk mengasihi sesama? Marilah kita datang kepada Tuhan, kita datang mendengarkan sabda Tuhan, kita datang menimba kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu berkorban bagi banyak orang, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya Tuhan, sudilah kiranya membantu kami untuk mau menarik diri sejenak, datang kepada Tuhan dan mendengarkan kehendak Tuhan. Berilah kami kekuatan agar dalam tugas dan pelayanan hidup kami, apapun rutinitas, kesibukan, pekerjaan kami setiap hari, kami kuat melayani dan berbagi berkat-Mu di tengah-tengah sesama.
Semoga rahmat dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, bagaimana untuk Bia Online hari ini? Pastinya seru kan? Baik adik-adik, kita akan menutup Bia Online hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah melindungi dan memberkati kami untuk mengikuti Bia Online dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya juga Engkau selalu memberikan kami kesehatan di dalam masa pandemi ini. Segala yang kami haturkan dan panjatkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, terima kasih yang sudah mengikuti Bia Online dari awal hingga akhir. Adik-adik, kita berjumpa lagi di Bia Online yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan pakai masker apabila kalian berada di luar rumah. Terima kasih dan dah. Lihat
untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Anak Katolik, bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi